ini kita akan bercerita tentang asal-usul Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu. Alkisah, pada zaman dahulu kala seekor babi sedang melintas di sebuah hutan belantara. Babi hutan itu pun merasa kehausan di tengah panasnya terik matahari. Pada saat dia mencari-cari mata air, dia melihat ada air yang tertampung di pohon keladi hutan. Segera diminumnya air itu untuk melepas dahaga. Tanpa disadarinya, air itu adalah air seni Raja Sungging Perbangkara. Karena kesaktian Raja Sungging Perbangkara, babi hutan itu pun mengandung setelah meminum air seninya. 9 bulan kemudian si babi hutan melahirkan seorang bayi perempuan. Raja Sungging Perbangkara mengetahui perihal adanya bayi perempuan yang terlahir karena air seninya itu. Ia pun pergi ke hutan untuk mencarinya. Ditemukan bayi perempuan itu, ia pun memberi nama Dayang Sumbi dan membawanya pulang ke istana kerajaan. Dayang Sumbi tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik wajahnya. Serasa tak terbilang jumlah raja, pangeran, dan bangsawan yang berkehendak memperistri anak perempuan Raja Sungging Perbangkara itu. Namun, semua pinangan itu ditolak Dayang Sumbi dengan halus. Sama sekali tidak diduga oleh Dayang Sumbi. Mereka yang ditolak pinangnya itu saling berperang sendiri untuk memperebutkan dirinya. Dayang Sumbi sangat bersedih mengetahui kenyataan bahwa para pangeran, raja, dan bangsawan yang ditolaknya saling melakukan peperangan. Dia pun memohon kepada Raja Sungging Perbangkara untuk mengasihkan diri. Sang raja akhirnya mengizinkan anaknya tersebut untuk mengasingkan diri. Dayang Sumbi mengasingkan diri di sebuah bukit ditemani oleh seekor anjing jantan bernama si Tumang. Untuk mengisi waktu luangnya selama dalam pengasingan, Dayang Sumbi pun menenun. Ketika Dayang Sumbi sedang menenun, peralatan tenunnya terjatuh. Ketika itu Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya. Terlontarlah ucapan yang tidak terlalu disadarinya. Siapapun juga yang bersedia mengambilkan peralatan tenunku yang terjatuh, seandainya itu lelaki akan kujadikan suami, jika ia perempuan dia akan kujadikan saudara. Tak disangka si Tumang mengambil peralatan tenun yang terjatuh itu dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Tidak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dia menikah dengan si Tumang yang ternyata titisan dewa. Si Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dayang Sumbi memberikan nama Sangkuriang. Setelah melewati masa bersama anaknya, Sangkuriang pun tumbuh menjadi pemuda dengan paras memesona serta tubuh yang gagah dan kuat. Sangkuriang tumbuh menjadi anak pemberani yang senang berburu. Ia pun selalu ditemani si Tumang yang merupakan titisan anjing dari bapak kandungnya sendiri. Pada suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk mencarikannya kijang. Karena sang ibu menghendaki memakan hati kijang saat itu, Sangkuriang dengan ditemani si Tumang berburu ke hutan untuk mendapatkan kijang sesuai keinginan Dayang Sumbi. Saat di hutan, Sangkuriang melihat seekor kijang tengah merumput di balik semak belukar. Sangkuriang pun memerintahkan Tumang untuk kijang tersebut. Namun ada hal aneh yang terjadi pada anjing piaranya itu.
Si Tumang yang biasanya penurut kini menolak perintah Sang Kuryang untuk mengejar Kijang tadi. Sang Kuryang pun marah dan mengatakan, "Jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu." Ancaman tersebut tidak dipedulikan si Tumang yang membuat Sang Kuryang semakin kesal dan marah. Sang Kuryang pun akhirnya membunuh Tumang dan mengambil hati anjing itu untuk diberikan kepada Dayang Sumbi sebagai pengganti anjing Kijang yang tak berhasil ia dapatkan. Tanpa disadari, Dayang Sumbi ternyata hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya yang telah dibunuh oleh anaknya mereka sendiri. Dayang Sumbi baru mengetahui setelah memasak dan memakan hati itu. Betapa murkanya Dayang Sumbi ketika mengetahui bahwa hati si Tumang lah yang diberikan Sang Kuryang padanya. Dayang Sumbi kemudian meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sang Kuryang sambil mengatakan, "Yang sesungguhnya Tumang itu bapakmu, Sang Kuryang." Mendapat perlakukan dari Dayang Sumbi seperti itu, Sang Kuryang pun marah dan sakit hati. Sang Kuryang berpikir bahwa Dayang Sumbi lebih menyayangi si Tumang dibandingkan dirinya. Maka tanpa berpamitan, Sang Kuryang pun pergi mengembara ke arah timur. Setelah kepergian Sang Kuryang, Dayang Sumbi mengaku menyesal atas perbuatannya kepada anaknya sendiri. Ia pun memohon ampun kepada para dewa atas kesalahannya tersebut. Mendengar permohonan Dayang Sumbi, mereka menerima permintaan maaf itu, mengarukan kecantikan abadi kepada Dayang Sumbi. Sang Kuryang yang terus mengembara tanpa tujuan pasti kini tumbuh menjadi lelaki dewasa yang memiliki paras dan tubuh yang dapat memikat banyak perempuan. Tanpa sadar, setelah bertahun lamanya mengembara, ia kembali ke tempat di mana dulu dilahirkan. Sang Kuryang berhenti ke salah satu pondok guna meminta air minum kepada memiliki pondok tersebut. Tanpa disadari, ia terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Ia tak mengetahui bahwa perempuan berparas menawan yang ia temui itu adalah ibu kandungnya sendiri. Begitupun yang terjadi pada Dayang Sumbi melihat sosok lelaki gagah nan cantik di hadapannya. Ia tak menyadari bahwa lelaki tersebut adalah Sang Kuryang, anaknya sendiri. Dari situlah tumbuh rasa simpan dan cinta, sampai akhirnya mereka merencanakan pernikahan. Sebelum melangsungkan pernikahan, Sang Kuryang yang mengganti namanya dengan Jaka ini berniat untuk berburu ke hutan. Dayang Sumbi pun membantu Jaka, calon suaminya itu, untuk mengenakan penutup kepala. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi saat melihat luka di kepala calon suaminya itu. Luka tersebut mengingatkannya pada anak laki-lakinya yang telah meninggalkannya dulu. Ia sangat yakin bahwa lelaki gagah yang akan menikahinya ini adalah Sang Kuryang, anaknya. Melihat bekas luka tadi, Dayang Sumbi kemudian menceritakan pada lelaki tersebut bahwa dirinya adalah Dayang Sumbi, orang tua kandung dari Sang Kuryang yang telah bertahun-tahun lamanya menghilang. Namun Sang Kuryang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi dan tetap bersikukuh menikahinya. Kemudian Dayang Sumbi memberikan syarat, begitu pula syarat yang diberikan kepada Sang Kuryang harus ditepati terlebih dahulu, baru kemudian Dayang Sumbi bersedia mengabulkan keinginannya. Sang Kuryang yang bertekad tetap ingin menikahi Dayang Sumbi kemudian melamar perempuan itu untuk dinikahinya. Untuk menghentikan pernikahan itu, Dayang Sumbi pun memberikan sebuah permintaan sebagai syarat untuk menerima lamaran dari Sang Kuryang.
Dayang Sumbi mengajukan permintaan yang sangat berat, yaitu meminta Sang Kuryang membuat bendungan pada Sungai Citarum dan di dalam danau tersebut terdapat perahu besar. Namun yang membuat permintaan itu berat adalah karena perkataan Dayang Sumbi. Sebelum fajar terbit, kedua permintaan itu harus telah selesai engkau kerjakan. Tanpa ragu, Sang Kuryang menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Sang Kuryang pun memulai aksinya untuk membuat perahu dengan menambang pohon besar. Sementara cabang dan ranting pohon yang dibutuhkan ditumpuk sampai suatu hari menjemlak menjadi gunung burang-rang. Perahu besar pun berhasil dibuat Sang Kuryang. Setelah laki-laki gagah nan sakti itu memanggil para makhluk halus untuk membantunya membendung aliran Sungai Citarum yang deras untuk dibuat sebuah danau sesuai permintaan Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan Sang Kuryang kemudian membuat Dayang Sumbi merasa cemas karena pekerjaannya sebentar lagi selesai. Sebelum berganti hari, Dayang Sumbi pun mencari cara untuk menggagalkan rencana pernikahan dengan anak kandungnya sendiri dengan memohon pertolongan para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapat petunjuk untuk menebarkan kain putih hasil tenungan. Setelah itu Dayang Sumbi berkeliling dan memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Mendengar suara ayam sudah bersuara, para jin yang membantu pekerjaan Sang Kuryang pun sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa fajar telah tiba. Mereka kemudian menghilang ke segala penjuru dan meninggalkan Sang Kuryang dengan pekerjaan yang belum selesai. Tentu saja hal ini membuat Sang Kuryang marah besar karena merasa dicurangi oleh calon istrinya sendiri. Sang Kuryang meyakini bahwa fajar sesungguhnya belum tiba dan masih ada waktu untuk dia menyelesaikan danau tersebut. Sang Kuryang lantas murka. Perahu yang telah dikerjakannya dengan bersusah payah lalu ditendangnya ke arah utara dan jatuh menangkup menjadi gunung Tangkuban Perahu. Di puncak kemarahannya, dinding bendungan yang berada di sebelah barat dijebolnya. Kelak lubang tembusan air Citarum ini dikenal sebagai Sanghyang Tikoro atau kerongkongan. Sumbat aliran Citarum dilemparkannya ke arah timur dan menjelma menjadi gunung melayang. Air telaga Bandung pun menjadi surut kembali. Bekas danau ini kelak menjadi lokasi kota Bandung. Sang Kuryang terus mengajar Dayang Sumbi yang berlari menghindari kerajaan anaknya yang telah kehilangan akal sehat itu. Dayang Sumbi hampir tertangkap oleh Sang Kuryang di Gunung Putri dan ia pun memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar menyelamatkannya. Maka Dayang Sumbi pun berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Sang Kuryang terus mencari Dayang Sumbi hingga 2,000 years later.